Dia tetap dibiarkan setelah dibantu membersihkan diri serta berwudu oleh Laila dan Yunita. Demam yang dia alami semakin tinggi, namun wanita itu berupaya untuk tetap sadar meski keadaannya terus memburuk. Kenapa tidak ada yang menghalangi niatan Raga, Bule? Bagaimana kalau akhirnya aku tetap akan meninggal dunia meski dia telah menikahiku? Bagaimana jika tetap tidak ada yang berubah? Bagaimana dengan perasaan Raga, Bule? Perasaannya akan hancur jika sampai... Shh, jangan terus berpikiran begitu, Non. Jangan pesimis dan putus asa. Kami semua yang ada di sini tidak akan menyerah sampai Nondia bisa bebas dari kejahatan orang itu, ujar Laila yang memutuskan untuk tidak menyebut nama Rusdi di depan Yunita. Yunita sendiri tahu kalau Laila mungkin merasa tidak enak jika sampai menyebut nama Rusdi di hadapannya. Bagaimanapun Rusdi masih berstatus suami Yunita, meski saat ini Yunita sudah tidak ingin lagi memiliki status tersebut. Ia masih tidak bisa lari kemanapun dari sisi Rusdi saat ini, tapi dia sudah berencana ingin sekali berlari sejauh mungkin dan membawa Deden bersamanya. Itu benar nak dia, mari sama-sama kita lawan niatan jahat Rusdi dan buat dia membayar semua yang sudah diperbuatnya. Insya Allah, Bude maupun Deden akan terus mendukung kamu dan juga menjaga kamu sampai semuanya selesai. Janji Yunita dengan kedua mata berkaca-kaca. Dia menatap ke arah Yunita dan tahu persis bahwa wanita parubaya itu dengan terluka begitu dalam. Setelah tahu soal perbuatan suaminya, Yunita benar-benar marah, sama seperti yang terjadi pada Deden sore tadi. Bude Yuni, lirih dia. Yunita pun kembali menoleh setelah menautkan kancing paling terakhir pada kemeja polos yang dipakai oleh dia malam itu. Ia menatap wajah dia yang begitu pucat sambil mengelus rambutnya. Iya nak dia, ada apa? Adakah kamu yang butuhkan? Tanya Yunita. Maaf, karena aku harus membuat Bude ikut repot akibat keadaanku saat ini. Aku tahu bahwa Bude saat ini sedang merasa terluka. Seharusnya Bude tidak melihatku sementara waktu agar tidak perlu ikut merasa bersalah. Tapi aku justru mendadak sakit dan sekarat pada yang tidak tepat. Tolong maafkan aku Bude Yuni. Maaf, karena aku hanya bisa menambah luka yang Bude rasakan tanpa bisa memberikan penawar atas luka itu, ungkap dia. Yunita pun tersenyum, wajahnya telah basah akibat air mata yang tidak bisa lagi dibendung. Kamu bicara apa nak? Kapan kamu memberikan luka kepada Bude? Kamu bahkan datang dengan tenang dan penuh senyum ke rumah Bude. Pada saat akan menyampaikan mengenai jahatan suami Bude terhadap kamu, keluargamu, dan keluarga Wardana. Padahal seharusnya kamu datang dengan penuh amarah, tapi kamu tetap menggunakan akal sehatmu dan percaya bahwa Bude serta Deden tidak ada sangkut pautnya dengan kejahatan suami Bude. Jadi, bagian mana yang kamu sebut sebagai luka nak dia? Karena Bude merasa kamu tidak pernah membawakan luka sama sekali di dalam hidup ataupun di hidupnya Deden. Kamu mewarisi sifat baik almarhum ayahmu dan juga mewarisi bijaksana almarhumah ibumu. Mana mungkin kamu membawakan luka lagi bagi Bude dan Deden. Hatimu terlalu baik untuk bisa melakukan hal seperti itu nak. Jadi Bude harap kamu jangan lagi berpikir yang tidak-tidak. Tetaplah tenang agar bisa sama-sama mengalahkan yang jahat. Saran Yunita usai mengungkapkan isi hatinya soal dia. Rosa dan Safira yang sejak tadi berdiri di ambang pintu kamar itu benar-benar tidak bisa mengatakan apapun. Ungkapannya yang tengah mereka dengar dari dia
dan Yunita sangatlah dalam. Dia yang notabene adalah korban kejahatan Rusdi merasa takut telah memberikan luka pada Yunita dan Deden usai mengutarakan kebenarannya. Namun di sisi lain, Yunita sendiri tampaknya menyukuri hal tersebut karena akhirnya ia tahu bagaimana aslinya Rusdi yang selama ini selalu memakai topengnya di depan siapapun. Tidak ada yang salah dari kedua wanita tersebut. Rusdi adalah inti kesalahan yang sebenarnya. Penghulunya sudah tiba, ujar Yunus mengagetkan Rosa dan Safira yang masih memperhatikan dia dan Yunita. Iya ya, aku akan beritahu Bu Laila dan Yuni, tanggap Rosa. Raga diminta keluar dari kamar tamu, Deden masih bersamanya ketika pria itu dimintai menemui penghulu. Raga diminta mendatangani beberapa berkas yang besok akan dimasukkan ke dalam pendaftaran di KUA. Setelah memberikan tanda tangannya pada beberapa berkas yang berkaitan dengan surat-surat nikah, barulah kemudian penghulu tersebut menatap ke arah Eman sebagai wakil dari keluarga Prawira. Calon pengantinnya wanitanya sudah siap, Pak Eman. Insya Allah sudah siap, Pak Aris. Hanya saja karena sedang sakit, maka calon pengantinnya wanita kami biarkan berbaring di kamar, jawab Eman. Itu tidak masalah, karena yang akan melakukan ijab kabul adalah calon pengantin pria. Irham dan Deden menjadi saksi dari pihak keluarga Wardana untuk Raga, sementara Eman dan Fikri menjadi saksi dari pihak keluarga Prawira untuk dia. Penghulu pun kemudian menjabat tangan Raga dan disaksikan oleh keempat saksi, serta semua orang yang hadir malam itu di rumah keluarga Prawira. Dia diminta mendengarkan dari dalam kamarnya. Bismillahirrohmanirrohim, saya nikahkan dan kawinkan saudara Raga Wardana bin Yunus Suyanto dengan saudari Diah Arasti Prawira binti almarhumah Abdi Hafian. Prawira dengan mas kawin berupa 1 set perhiasan emas seberat 7 gram beserta seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai karena Allah. Saya terima nikah dan kawinnya Diah Arasti Prawira binti almarhumah Abdi Hafian Prawira dengan mas kawin berupa 1 set perhiasan emas seberat 7 gram beserta alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai karena Allah. Penghulu kemudian menatap para saksi yang ada di samping mereka berdua. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Semua saksi dan semua yang hadir malam itu, alhamdulillah, saya putuskan bahwa pernikahan antara Nak Raga dan Nak Diah ini sah, baik itu di mata hukum maupun agama, putus penghulu. Alhamdulillah, saut semua orang terdengar begitu lega. Dia merasakan ada yang bergejolak di dalam dirinya setelah pernikahan Raga yang disahkan oleh penghulu. Gejolak itu sama sekali tidak membawakan kesakitan untuknya, namun justru membuat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Semua orang kini mengangkat kedua tangan untuk berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh penghulu dan yang menikahkan Raga dan Diah. Ketika penghulu sudah pulang, Rosa langsung keluar dari kamar yang dia tempati. Ekspresinya terlihat cukup membingungkan bagi semua orang pada saat itu. Ada apa Bu Rosa? Tanya Eman. Itu dia, ujarnya seraya menunjuk ke dalam kamar. Dia kenapa Bu? Raga mendadak merasa takut. Dia sembuh, wajahnya tidak lagi pucat dan tubuhnya lagi tidak mengalami demam tinggi, jawabnya. Rusdi langsung terbangun dari tidurnya ketika mendengar suara benda yang tampaknya baru saja disambar oleh sesuatu. Ia mengucek matanya beberapa saat sambil menguap. Baru setelah itu ia keluar dari kamar dan mencoba cari tahu suara yang tadi didengarnya. Kedua matanya terbelalak dan rasa kantuknya seketika menghilang saat pandangannya tertuju pada gentong besar
berisi sesajen yang selama ini dia jaga dengan baik. Gentong itu telah hancur lebur dan isinya yang telah membusuk, serta mengering berhamburan di lantai. Apa yang terjadi? Kenapa gentong itu bisa hancur begitu saja? Padahal aku sudah menjaganya dengan baik. Heran Rusdi. Rusdi mulai mengalami keringat dingin. Ia terasa bahwa sajen dalam gentong itu terikat dengan nyawanya. Iblis yang membantunya selama ini pasti akan segera mencarinya dan membunuhnya. Setelah gentong sajen itu hancur, nyawanya benar-benar terancam sekarang dan tidak ada yang bisa menghindar. Dengan mengingat hal tersebut, Rusdi pun teringat dengan hal yang tidak boleh terjadi yang menjadi syarat amannya gentong sesajen tersebut. Apakah keluarga Wardana dan keluarga Prawira berhasil bersatu sehingga gentong sajen itu bisa hancur dengan sendirinya? Kalau memang begitu, bagaimana caranya? Dia sudah aku buat agar menderita karena sakit. Tidak mungkin kalau dia menikah dengan Raga malam-malam begini dan sedang dalam keadaan sakit. Tapi tidak mungkin ada hal yang menjadi sebab hancurnya gentong sajen itu. Gentong sajen itu hanya akan hancur jika keluarga Wardana dan keluarga Prawira berhasil bersatu. Itu adalah isi perjanjian yang aku buat. Gumam Rusdi mulai frustasi. Saat dirinya kembali menatap keserpihan pecahan gentong yang berhamburan, Rusdi pun langsung berniat ingin bergegas pergi dari rumah itu. Ia segera mengambil semua yang dibutuhkannya, lalu segera angkat kaki demi menghindari datangnya iblis yang selama ini membantunya. Aku tidak boleh mati sebelum aku berhasil menikahkan Deden dan serta menikmati hidup yang aku impikan. Maka aku tidak boleh mati, batin Rusdi. Zainal dan Fikri menatap ke arah Deden yang saat itu sedang mengawasi bagian luar rumah keluarga Prawira melalui jendela. Ayu, Farah, dan Rida ada bersama pria itu sejak tadi karena mereka ikut merasa penasaran dan ingin tahu serangan apa lagi yang harus dikirimkan kepada dia. Dugaanmu tepat, Den. Bagaimana memang sengaja membuat Nondia sakit agar memutus hubungan dengan Raga. Nondia sudah berniat begitu, tadi hanya saja terpatahkan oleh keinginan Raga yang begitu besar untuk menikahinya, ujar Fikri. Intinya saat ini jangan ada yang lengah, meski energi di dalam diri dia sudah kembali normal dan dia juga bisa kembali melakukan kegiatan seperti biasanya, kita tetap harus waspada. Kita tidak tahu rencana jahat apa lagi yang sedang dipikirkan oleh bapakku saat ini. Bisa saja dia akan mencoba untuk memisahkan dia dan Raga setelah kita berhasil membuat mereka bersatu. Saud Deden datar, penuh kewaspadaan. Apakah ada yang mau menyumbang ide soal bagaimana caranya agar Pak Rusdi tidak lagi berusaha memisahkan Dias dan Mas Raga? Tanya Farah. Kalau menurutku, sebaiknya kita minta dia dan Raga untuk tidak tinggal sementara waktu di rumah ini atau di rumah keluarga Wardana. Pak Rusdi selama ini lebih sering mengirimkan serangan pada kedua rumah itu, bukan? Kalau dia dan Raga tinggal jauh sementara waktu, Pak Rusdi pasti akan kehabisan akal untuk memisahkan ikatan antara keluarga Wardana dan keluarga Prawira yang terjalin melalui pernikahan mereka. Dengan begitu, Pak Rusdi juga tidak lagi memiliki cara untuk mengancam dia. Saran Rida. Tapi Pak Rusdi pasti akan mengancam keselamatan Pak Leeman, Bule Laila, dan juga Mas Fikri yang seperti tadi terjadi. Dia pasti tidak akan mau kalau mereka sampai menjadi korban hanya karena dirinya mencoba menyelamatkan diri. Kamu hafal sifatnya dia, kan? Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menjadi tameng demi keselamatannya. Dia akan lebih memilih untuk maju paling depan kalau memang Pak Rusdi kembali mencoba mengancam dirinya, sanggah Ayu.
Ayu benar ndak? Dia pasti tidak akan mau jika diminta pergi dari rumah ini bersama Raga. Maka dari itulah, sebaiknya kita yang bersiaga jika seandainya bapakmu akan muncul secara mendadak, ujar Deden. Mana mungkinlah bapakmu akan muncul begitu saja, Den, sangga Zainal. Setelah topengnya bapakmu terbuka di depan semua orang, dia jelas akan memilih bersembunyi dan hanya menyerang dari jauh. Dia akan muncul, kecuali kita sengaja memancingnya. Hah? Dipancing? Heran Farah. Mau dipancing pakai apa, Mas Zain? Pak Rusdi bukan anak kecil yang mudah dipancing. Kalau memang dia harus dipancing agar keluar dari tempat bersembunyinya, Rida terdengar tidak setuju dengan Zainal katakan. Bisa, dan kita akan terpancing, saut Fikri. Semua mata kini menatap ke arah Fikri dengan kompak. Jika pernikahan Nondiah dan Raka dirayakan oleh kedua pihak keluarga besar, maka Pak Rusdi akan langsung keluar dari tempatnya, bersembunyi dan berupaya menghancurkan perayaan itu. Hal itu akan terjadi dengan sangat mudah, karena Pak Rusdi akan merasa bahwa harga diri dan ambisinya telah diinjak-injak dengan tersenggeranya acara pernikahan antara Nondiah dan Raga, bukan antara Nondiah dan Deden. Jelas Fikri. Yunus yang tadi berdiri di balik tembok bersama Eman dan Irham langsung menatap ke arah Irham sambil menahan senyum. Calon menantuku cukup cerdas, Dik. Kapan mau dinikahkan dengan Farah? Godanya. Kedua mata Eman langsung membola dalam sekejap. Maksudnya bagaimana Pak Yunus? Siapa yang mau dinikahkan dengan Nak Farah? Tanya Eman. Tentu saja putra sampean Pak Eman. Saya tidak punya kandidat lain kok untuk dinikahkan pada putri saya. Jawab Irham apa adanya. Raga mendekap dia dengan erat ke dalam pelukannya. Perasaannya lega luar biasa setelah dia benar-benar tidak lagi kesakitan seperti tadi. Bahkan Rosa yang kini telah berstatus sebagai ibu mertua dia pun ikut merasakan kelegaan yang sama seperti yang Raga rasakan. Tolong, jangan pernah pesimis lagi sayang. Demi Allah, aku tidak merasakan ketakutan saat kamu pesimis atau kondisimu. Aku tidak ingin lagi kamu pesimis seperti itu. Aku ada di sisimu sekarang dan telah berstatus sebagai suamimu. Insya Allah, aku akan selalu mendampingi kamu, tidak peduli bagaimanapun keadaannya. Janji Raga. Dia membiarkan Raga terus mendekapnya seperti itu. Rasanya merasa jauh lebih tenang saat Raga ada di sisinya. Hela nafas dan hangat pelukan pria itu membuatnya hidupnya kembali terasa lengkap. Maaf, karena aku sempat membuat ketakutan seperti tadi. Tapi, jujur saja, aku memang seputus asa itu saat dia mengirimkan kesakitan yang sama kepadaku. Yang bisa aku pikirkan tadi hanya satu. Apakah Allah akan mengampuni semua dosa-dosaku yang selama ini belum aku pertanggungjawabkan jika aku memang akan meninggal dunia. Dan aku juga memikirkan kamu sekaligus mendoakan agar hidupmu bisa terus berjalan meski tidak akan berakhir bersamaku. Mana mungkin aku bisa, potong Raga dengan cepat. Hanya kamu yang bisa menerima aku apa adanya, meski sejak awal kamu sudah tahu bahwa diriku dititipkan ilmu hitam. Mana mungkin hidupku akan terus berjalan jika tidak bersama kamu. Pagi itu, Ayu dan Rida memperlihatkan beberapa kebaya dengan warna yang berbeda-beda. Farah hanya duduk di samping, dia sambil menahan tawa. Karena dia sudah menatap sengit sejak tadi ke arah Rida maupun Ayu. Jangan menatap sengit ke arahku, Di. Aku cuma mengikuti perintah yang Rida berikan. Ujar Ayu agar tatapan dia hanya terarah pada Rida. Benar saja, dia kemudian hanya mengarahkan tatap sengitnya kepada Rida seorang.
Nggak usah menatapku begitu ke arahku. Aku tahu kok, kalau aku ini cantiknya bisa bikin klepek-klepek. Ujar Rida seraya tersenyum penuh percaya diri. Oh, aku dan Ayu langsung menyesal karena telah ikut-ikutan menatap wajahnya dah, ungkap Farah jujur. Ayu dan Farah pun tertawa pelan, sementara dia masih saja menatap sengit ke arah Rida seperti tadi. Rida Safitri, sahabatku yang selalu saja tidak memiliki pikiran sejalan denganku, kamu sadar kan bahwa acara perayaan pernikahanku dengan Raga hanya akan dilaksanakan 1 hari? Tanya dia. Iya, kami sadar kok jawab Ayu mewakili Rida. Lah terus, kenapa kalian membelikan kebaya untukku sampai sebanyak ini? Mana warnanya berbeda-beda? Protes dia. Antisipasi saja siapa tahu Kang Mas Raga Wardana yang kini sudah resmi menjadi suamimu itu mendadak berubah pikiran dan ingin merayakan pernikahannya denganmu selama 7 hari 7 malam. Dia kan lagi bucin-bucinnya akibat jatuh cinta padamu. Jadi siapa tahu kebucinannya itu dia pamerkan pada orang satu desa selama seminggu. Jelas Rida. Ucapan Rida sukses memancing emosi dia. Dalam sekejap, dia langsung bangkit dan hendak menjambak rambut Rida. Sementara Rida sendiri sudah mundur lebih dulu dan berlindung di balik punggung Ayu. Ayu dan Farah akhirnya kerepotan memisahkan mereka dengan sekuat tenaga. Sini kamu dah, sini, aku jambak rambut kamu, biar kamu sadar apa bedanya bucin dan gila, omel dia. Hei, sudah, kalian kenapa malah bertengkar sih? Farah mendorong dia dan Rida agar saling berjauhan. Ayolah, tubuh kalian berdua itu berat tahu. Susah bagiku dan Farah yang bertubuh langsing ini untuk memisahkan kalian. Ayu ikut mengomel. Laila dan Rosa hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala mereka, sementara Safira dan Yunita sudah tidak bisa lagi menahan tawanya. Sejak tadi mereka mengawasi dari ambang pintu kamar karena ingin tahu soal warna kebaya yang dipilih oleh dia. Namun bukan warna kebaya yang akhirnya mereka tahu, melainkan kegilaan keempat wanita yang sedang bergelut itulah yang akhirnya mereka sadari. Mereka berempat tidak boleh berada di satu ruangan tanpa ada orang lain di sekitar mereka, ujar Rosa. Bu Rosa benar. Kalau mereka berada pada satu ruangan tanpa ada orang lain di sekitar mereka, maka kekacauan yang seperti yang kita lihat saat ini akan selalu terjadi. Laila langsung setuju. Ayolah, jangan terlalu serius. Kapan lagi kita bisa melihat tingkah anak kecil dilakukan oleh 4 wanita berusia dewasa seperti mereka? Saud Safira. Tampaknya sekarang akulah yang ingin menjambak rambutmu, adikku sayang, gemas Rosa. Apakah sekarang mereka butuh dipisahkan? Tanya Yunita. Di luar para pria sedang bekerja sama untuk memasang tenda. Tenda yang dipesan baru saja tiba dan akan segera didirikan. Agar kursi pelaminan bisa segera dihias oleh tim dekorasi yang sudah dipesan oleh Rosa. Raga ikut membantu namun sejak tadi dilarang keras oleh Zainal, Fikri, dan Deden. Hal itu jelas membuat Yunus menertawai putranya yang begitu sengsara. Jangan sampai miring posisinya tiangnya nak, arahkan benar bersama Zain dan Deden, ujar Eman. Iya pak, akan aku arahkan dengan benar agar tiangnya tidak miring, tanggap Fikri. Raga masih menatap yang lainnya sambil duduk pada anak tangga menuju teras. Ayolah, aku cuma mau bantu sedikit, biar pekerjaan kalian cepat selesai. Mohon Raga sekali lagi. Jangan ga, nanti kamu malah capek dan tidak siap untuk acara perayaan pernikahanmu besok. Larang Fikri. Itu benar, kalau kamu sampai merasa capek, nanti dia yang akan repot mengatasi kamu ketika kalian sama-sama duduk di pelaminan. Tambah Deden.
Zainal pun berhenti sejenak dari pekerjaannya dan menatap ke arah Raga. Kamu sebaiknya istirahat, Ga. Besok acara perayaan pernikahanmu dan dia akan berlangsung 1 hari penuh. Siapkan tenaga agar kedua kakimu bisa bertahan untuk duduk, berdiri, berulang-ulang ketika tamu datang mendekat ke pelaminan untuk membeli selamat, ujar Zainal. Fikri dan Deden menatap Zainal yang baru saja memberikan nasihat kepada Raga. Kedua pria itu kemudian saling menatap satu sama lain seakan sedang mencari pertimbangan soal nasihat yang Zainal keluarkan. Itu jelas benar, aku pun tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh Zain kepada Raga, ujar Fikri. Mungkin itu memang adanya benar dan tidak perlu kita ralat, saut Deden. Bahkan, lanjut Zainal, kamu juga harus mempersiapkan tenaga untuk kegiatan selanjutnya setelah acara perayaan pernikahanmu selesai. Raga mengenyitkan keningnya selama beberapa saat. Kegiatan selanjutnya? Kegiatan apa, Mas? Kok aku tidak diberitahu kalau ada kegiatan selanjutnya? Heran Raga. Kegiatan selanjutnya memang tidak tercantum dalam jadwal, Ga, tapi pasti kamu lakukan bersama dia, ujar Zainal. Kegiatan apa, Thomas? Itu, kegiatan antara kamu dan dia. Kegiatan yang menyangkut soal... Fikri dan Deden langsung memekap mulut Zainal saat sadar tentang kegiatan apa yang disebutkan oleh pria itu di hadapan Raga. Kalau yang itu tidak perlu kamu sebutkan sebagai kegiatan, Zen. Itu urusan pribadinya Raga dan Odia. Tidak perlu diumbar-umbar, omel Fikri. Tidak perlu kamu ingatkan pun, pasti akan mereka lakukan, Zen. Tolong, jangan mencemari pikiran pria polos seperti Raga di tempat terbuka seperti ini. Tambah Deden ikut mengomel. Kegiatan yang itu toh maksudnya, saut Raga setelah paham dengan semua ucapan Zainal. Jangan dipikirkan, Ga. Nanti saja pikirkan soal itu, tanggap Fikri dan Deden kompak. Yunus semakin tidak bisa berhenti tertawa sementara Irham dan Eman berusaha tetap fokus untuk melanjutkan pemasangan tenda meski mereka juga ingin ikut tertawa. Nak Zen, itu hobi sekali membuat orang lain panik ya. Nak Fikri dan Nak Deden juga sigap sekali ketika menghentikan Nak Zain sebelum maksud ucapan benar-benar tersampaikan pada Raga, ujar Yunus. Nondia beberapa kali sering naik darah kalau sudah bicara dengan Nak Zain. Bisa dibilang dia itu memang hobi mencetuskan sesuatu yang bisa memancing emosi orang-orang di sekitarnya. Pak Yunus, saut Eman. Biarkan saja, terkadang anak-anak juga butuh hiburan untuk melepas stres, terutama setelah mereka ikut menghadapi persoalan pelik seperti yang terjadi kemarin. Irham mengingatkan.